Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kaca Cerita, dan dalam Bible Talks kita yang kedua, kita akan membahas mengenai inkarnasi. Yang seperti kalian tahu, kemarin sudah disampaikan sama Kak Andika bahwa Allah Tritunggal dan inkarnasi adalah dua hal yang paling mendasar yang harus kita tahu sebagai orang percaya. Dan pemateri kita kali ini adalah Sharon. Halo Sharon. Hai. Nah, kalian mungkin udah cukup tahu Sharon ya, karena di yang lalu dia sudah menyampaikan juga tentang new normal gitu, dan kalian boleh lihat di YouTube channel kita. Dan Sharon, sekarang kita mau bahas tentang inkarnasi nih, dan waktu selanjutnya monggo saya persilahkan. Iya, jam ini atau hari ini kita akan membahas mengenai inkarnasi. Saya memberikan sebuah tema kecil atau judul kecil berkaitan dengan inkarnasi ini, yaitu keagungan misteri ibadah Kristen. Ya, jadi inkarnasi, keagungan misteri ibadah Kristen. Nanti maksudnya apa kita akan bahas. Namun sebelumnya, sebelum lebih dalam, saya ingin dan akan selalu mengingatkan bahwa kehidupan umat Kristen itu selalu ditopang dengan 3 pilar. Apa saja, yaitu ortodoksia, ajaran yang benar, lalu ortolatria, ibadah yang benar, dan ortopraksia, cara hidup yang benar. Jadi 3 hal inilah yang menopang kehidupan gereja dan umat Kristen. Nah, 3 hal ini nggak pernah boleh dilupakan dari kehidupan umat Kristen, karena 3 hal ini yang terus menggiring dan menjadi landasan bagaimana umat Kristen itu hidup dan gereja berjalan. Nah, tetapi mengapa sih inkarnasi itu dalam tema ini ya dikaitkan dengan ibadah Kristen, dengan ortolatria? Apa kaitannya antara inkarnasi dengan ibadah Kristen? Nah, kalau kita membaca ya di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, sampai situ hari ini yang akan kita bahas adalah kalimat itu. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Apa keagungan dari rahasia ibadah orang Kristen? Yaitu Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, inilah yang disebut dengan inkarnasi. Lalu sebenarnya apa inkarnasi itu sendiri? So, apa sih sebenarnya wujud nyata dari inkarnasi? Nah, saya memulai untuk membahas dari pengertian katanya ya. Kata inkarnasi ini merupakan serapan dari bahasa Latin. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, baik bahasa Yunani, bahasa Inggris, itu nggak ada inkarnasi itu. Tulisan inkarnasinya itu nggak ada. Nah, karena kata inkarnasi ini merupakan serapan dari bahasa Latin, yaitu incarne. Jadi kalau kita sering dengar juga carnivora, ya kan, pemakan daging. Nah, itu berasal dari kata ini, incarne. Carno, carni, nah itu artinya daging. Jadi incarne itu berarti di dalam daging. Nah, kata inkarnasi ini, incarne ini digunakan oleh gereja yang universal secara umum sebagai istilah teologis. Untuk apa? Untuk menjelaskan Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, jadi kata inkarnasi adalah serapan dari bahasa Latin, digunakan oleh gereja sebagai istilah teologis untuk menyatakan atau menjelaskan Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa daging. Gitu. Nah, atau bisa juga di dalam bahasa Yunaninya, kalau di dalam ayat yang tadi itu pasti disebutkannya ensarki, sama saja di dalam daging. Nah, kata inkarnasi ini menjadi sebuah rahasia dari keagungan ibadah Kristen, yaitu berbicara mengenai turunnya Allah dalam dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi kata inkarnasi ini merupakan pusat dari ibadah Kristen yang menjelaskan
atau berbicara mengenai turunnya Allah ke dalam dunia menjadi manusia yang kita kenal dengan Yesus Kristus, yaitu Allah yang Maha Kudus berkenan menjadi daging dan kemuliaannya dinyatakan melalui dan dalam Yesus Kristus. Jadi pusat dari ibadah Kristen adalah inkarnasi. Apa itu? Yaitu Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia, Yesus Kristus, di mana Dia yang Maha Kudus itu mau dan berkenan menjadi daging, menjadi manusia, dan kemuliaannya Dia dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Nah, ini saya memberikan ayat-ayat yang berkenaan dengan inkarnasi. Sebenarnya banyak sekali di dalam Alkitab, tetapi 2 ayat yang akan kita bahas lebih dalam di diskusi hari ini, yaitu di dalam 1 Timotius 3, ayat 16, tadi sudah kita baca, dan juga di dalam Filipi 2, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7, ini berbicara mengenai pribadi Kristus, di mana ayat yang ke-7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kedua ayat ini berbicara mengenai Allah yang hadir ke dunia di dalam rupa daging, rupa manusia. Ini adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan inkarnasi. Tetapi ada hal yang perlu kita tekankan dan kita ingat bahwa inkarnasi ini selalu dan akan selalu ya berbeda dengan reinkarnasi. Nah, kita pasti sering dengar juga ya kata reinkarnasi. Nah, inkarnasi itu berbeda dengan reinkarnasi. Memang di dalam perjalanan sejarah, istilah inkarnasi ini berkembang dan akhirnya digunakan oleh banyak agama, salah satunya agama Buddha, yang mengenal adanya reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi dalam konsepnya agama Buddha atau agama-agama lain? Yaitu kelahiran atau penjelmaan kembali dalam bentuk kehidupan yang lain. Jadi dilahirkan kembali dalam bentuk wujud hidup yang lain. Gitu. Jadi ada kehidupan yang diulang. Nah, ini adalah reinkarnasi. Tetapi kekristenan tidak pernah mengenal istilah reinkarnasi. Reinkarnasi itu tidak pernah ada di dalam istilah kekristenan, melainkan kekristenan hanya mengenal inkarnasi yang hanya terjadi satu kali saja dan hanya terjadi pada satu oknum saja, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Jadi kekristenan itu mengenal inkarnasi yang hanya terjadi satu kali dan hanya terjadi pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Tepatnya kapan? Tepatnya adalah peristiwa kelahiran Yesus melalui Maria, Bunda Maria. Kenapa hanya terjadi satu kali dan hanya satu pribadi kepada satu pribadi saja? Karena inkarnasi di dalam kekristenan ini berbicara mengenai Allah yang berkenan turun ke dunia menjadi manusia. Nah, jadi hanya terjadi satu kali dalam pribadi Kristus, dalam proses kelahiran Yesus Kristus, dan hanya terjadi pada satu oknum, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Lalu, bagaimana prosesnya, ya kan? Bagaimana prosesnya firman itu atau Allah itu menjadi manusia? Yohanes 1 ayat 14 menjelaskan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kalau teman-teman bisa membaca dari Alkitab Ortodoks ya, Orthodox Study Bible, di situ sangat jelas dijelaskan bahwa kalimat firman telah menjadi manusia atau daging itu menunjuk secara khusus kepada inkarnasi Allah. Maksudnya adalah bagaimana firman dan anak ini datang kepada umatnya. Firman Allah atau anak Allah datang kepada umat, kepada manusia dengan cara apa ya? Dengan cara dia turun ke dunia dalam rupa manusia. Firman itu menjadi manusia sepenuhnya tanpa berhenti menjadi Allah sepenuhnya. Makanya Kristus disebut 100% manusia, 100% Allah.
Nah, jadi seluruh natur manusia yaitu tubuh, jiwa, kehendak, emosi itu ada di dalam diri Yesus kecuali satu. Apa itu? Natur dosa. Nah, keberdosaan itu tidak ada di dalam diri manusia Yesus. Jadi seluruh natur manusia itu ada dalam diri Yesus tanpa menghilangkan seluruh natur keilahiannya. Karena itu Yesus disebut sebagai manusia yang sempurna tanpa dosa. Karena dia 100% Allah, 100% manusia. 100% manusianya ini apa maksudnya? Yaitu dia memiliki tubuh manusia, jiwa, kehendak, dan emosi yang juga dimiliki oleh manusia. Kecuali dosa. Nah, sekarang tentu yang menjadi pertanyaan kita, kenapa sih Allah harus berinkarnasi? Kenapa Allah harus dan mau berinkarnasi? Nah, inilah yang menjadi pusat dari diskusi kita hari ini. Ya, jadi sejak awal manusia itu diciptakan untuk mengambil bagian dalam hidup dan kasih-Nya Allah. Apa maksudnya? Yaitu mengambil atau mengalami bagian dalam penyatuan dengan Allah yang kita kenal dengan istilah teosis dalam istilah teologisnya. Jadi tujuan utama manusia diciptakan itu, goal paling akhir itu memang satu, yaitu mengalami penyatuan dengan Allah, mengambil bagian dalam hidup Allah. Nah, melalui Sang Firman. Kenapa melalui Sang Firman? Karena memang manusia itu diciptakan dengan rupa dan gambar Allah melalui firman. Ya kan? Manusia diciptakan dengan firman Allah. Segala sesuatu diciptakan melalui firman Allah. Nah, sehingga sebagaimana Allah itu punya hidup yang kekal, maka manusia pun pada awalnya diciptakan untuk dapat ikut mengambil bagian dalam hidup kekalnya Allah ini, alias tidak mengalami kematian. Jadi kesakitan, kematian, penderitaan itu sebenarnya bukanlah bagian dari tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan yang paling utama dan pertama Allah menciptakan manusia itu adalah untuk mengambil bagian dalam hidupnya Allah, tidak mengalami kematian, untuk mengalami penyatuan bersama dengan Allah. Jadi, penyatuan atau panunggalan manusia dengan Allah itu harus dicapai melalui penyatuan manusia dengan Sang Firman atau Anak Allah. Karena tadi disebutkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah melalui Sang Firman. Jadi untuk dapat mengalami penyatuan dengan Allah, maka manusia juga harus mengalami penyatuan dengan Sang Anak atau Sang Firman. Karena manusia diciptakan melalui firman-Nya. Gitu. Nah, tetapi kita sama-sama tahu proses dari kejatuhan manusia. Dalam kehendak bebasnya, manusia mengalami kejatuhan dalam dosa. Nah, kejatuhan ini, kejatuhan manusia Adam di dalam dosa, ini membuat gambar Allah dalam diri manusia yang begitu sempurna, karena manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, itu menjadi rusak. Gambaran Allah dalam diri manusia itu menjadi rusak. Bukan rusak total ya. Kalau rusak total kan artinya hilang, tidak ada lagi, tetapi menjadi rusak. Nah, kerusakan di sini dipahami oleh gereja mula-mula sebagai penyimpangan dari sifat-sifat ilahi yang ada dalam diri manusia. Jadi, sifat ilahi itu tidak hilang dalam diri manusia, tetapi menyimpang, nah, rusak, gitu. Nah, jadi sekali lagi, kerusakan kodrat Allah atau gambaran Allah dalam diri manusia itu bukan berbicara tentang rusak total alias hilang, hancur, lebur. Bukan. Tetapi berbicara mengenai penyimpangan dari sifat ilahi. Jadi sifat ilahinya tidak hilang, melainkan menyimpang. Misalnya begini contohnya. Allah itu setia. Nah, sifat Allah yang setia ini ada di dalam diri manusia juga. Jadi manusia mempunyai sifat yang setia karena Allah itu setia.
setia kepada kebenaran, setia kepada Allah, setia kepada kebaikan. Nah, tetapi karena kejatuhan manusia, sifat ilahi ini menyimpang. Bagaimana maksudnya? Sifat setianya tidak hilang. Contohnya ya, tadi kan manusia karena Allah punya sifat setia, manusia juga memiliki sifat setia. Nah, karena kejatuhan di dalam dosa, sifat setianya ini tidak hilang, tetapi menyimpang. Yang tadinya setia terhadap kebenaran, menyimpang menjadi setia kepada ketidakbenaran atau kejahatan. Yang tadinya mengasihi dengan tulus, dengan murni, ketika menyimpang jadi mengasihi dengan pamrih, gitu. Jadi sifat asli ilahi itu tidak hilang, tetapi menyimpang. Nah, keberadaan penyimpangan inilah yang diwariskan kepada manusia, gitu. Jadi kita itu menyebut manusia mewarisi dosa turunan atau dosa Adam, itu bukan dosanya yang diwarisi, tetapi keadaan rusaknya, keadaan penyimpangannya yang diwarisi kepada kita, sehingga manusia ini kecenderungannya itu selalu melakukan yang jahat. Kecenderungannya selalu melakukan yang tidak benar atau bertentangan dengan kehendak Tuhan, gitu, kehendak Allah. Nah, akibat kejatuhan ini, manusia hidup dalam keberadaan dalam dosa, seperti yang saya jelaskan ya. Akibatnya manusia hidup dalam keberadaan dosa dan dikuasai oleh 3 hal yang menyebabkan manusia akhirnya kehilangan kehidupan Allah. Apa aja itu? Iblis, dosa, dan kematian. Karena manusia hidup dalam keberadaan dosa, manusia dikuasai oleh iblis, dosa, dan kematian. Nah, akhirnya manusia tidak bisa lagi memiliki hubungan relasi yang indah seperti semula dengan Allah. Tujuan itu menjadi rusak, gitu. Karena gambaran Allah dalam diri manusia itu menjadi rusak. Nah, karena kodrat manusia yang semula baik telah mengalami kerusakan ini, maka otomatis penyatuan dengan Allah tidak bisa dicapai. Tujuan untuk manusia mengalami teosis, mengalami panunggalan dengan Allah ini nggak bisa dicapai. Karena kenapa? Karena gambaran Allah dan rupa Allah dalam diri manusia ini rusak, kabur, menjadi samar-samar. Jadi kodrat yang semula baik ini rusak. Nah, ini nggak bisa mengalami penyatuan dengan Allah. Karena bagaimana sesuatu yang tidak baik dapat menyatu dengan yang baik, ya kan? Maka satu-satunya yang dapat memulihkan kodrat manusia yang telah rusak ini adalah Dia yang pada awalnya menjadikan manusia. Yaitu siapa? Yaitu firman Allah itu sendiri. Yang oleh dan melalui Dialah manusia diciptakan. Nah, jadi di sini yang dapat memulihkan kodrat manusia yang telah rusak, ya memang hanya penciptanya. Tidak bisa manusianya sendiri. Nah, jadi sang firman itulah yang dapat memulihkan kodrat manusia untuk kembali seperti kodrat awal dia diciptakan. Karena memang melalui Dialah segala sesuatu termasuk manusia diciptakan. Dengan demikianlah, sang firman ini datang menjadi manusia untuk menjadi jembatan. Untuk apa? Untuk menyatukan kodrat Allah dan manusia yang terpisah akibat dosa. Inilah yang disebut dengan inkarnasi. Nah, kalau saya katakan sang firman, ini sudah langsung connect ya dengan anak Allah. Jadi sang firman atau anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi karena demi untuk memulihkan kodrat manusia, untuk kembali kepada kodrat awalnya, dan agar manusia dapat mengalami penyatuan dengan Allah, mengalami teosis, maka sang firman ini datang ke dunia untuk menjadi jembatan antara kodrat Allah dan manusia yang tadinya terpisah akibat dosa. Nah, kehadiran sang firman inilah yang disebut dengan inkarnasi. Dengan ditutupnya jurang pemisah oleh inkarnasi firman Allah,
menjadi manusia, maka tubuh kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Firman itu dibebaskan dari dosa melalui penyalipannya, lalu dari iblis melalui penguburannya, dan dari kematian melalui kebangkitannya. Jadi dengan mengenakan tubuh manusia ini, kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Firman, secara otomatis Sang Firman ini menggenapi dan membebaskan tubuh manusia ini dari dosa melalui penyalipan, dari iblis melalui penguburannya, dan dari kematian melalui kebangkitannya. Ya, jadi itu prosesnya. Dengan kata lain, tujuan dari inkarnasi Sang Firman atau anak Allah yang menjadi manusia adalah untuk satu hal. Apa itu? Yaitu untuk misi penyelamatan kita semua manusia. Jadi Allah menjadi manusia ke dunia itu bukan sekedar kebetulan, bukan karena iseng, nggak ada kerjaan di surga, ya lalu dia menjadi manusia, turun ke dunia, mau ketemu manusia, bukan. Tetapi ada satu misi yang harus diemban, yang dibawa, yaitu misi penyelamatan kita manusia. Nah, jadi melalui inkarnasinya, kita diselamatkan dari kodrat yang telah jatuh, dari kuasa dosa, iblis, dan kematian melalui penyalipan, kematian, dan kebangkitannya. Jadi melalui inkarnasinya kita diselamatkan dari kodrat yang telah jatuh, dan melalui inkarnasinya juga kita diselamatkan untuk menyatu dengan Allah melalui penyatuan kita dengan Yesus Kristus. Jadi akibat dari inkarnasi Kristus, inkarnasi Allah dalam rupa Kristus Yesus, itu memberikan implikasi kepada kita dua hal. Yang pertama, kita dibebaskan dari kodrat kita yang telah jatuh, yang telah rusak. Yang kedua, kita diselamatkan untuk menyatu dengan Allah melalui Yesus Kristus. Lalu, kalau begitu, apa implikasi teologis bagi hidup umat percaya? Apa gunanya kita memahami ini? Apa gunanya kita memahami inkarnasi Allah yang menjadi manusia demi penyelamatan kita? Toh, apakah tidak cukup kita dengan mengerti, oh ya Allah itu, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, udah cukup sampai situ. Nah, tetapi kenapa kita harus belajar implikasi, apa sih implikasi bagi umat percaya? Apa yang harus dipahami oleh orang Kristen dari inkarnasi Allah, Sang Firman menjadi daging? Seperti tadi ya, ayat pembukanya di dalam 1 Timotius 3 ayat 16, demikian juga saya mengutip lagi. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menyampaikan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, saudara, sekarang dengan kita memahami tujuan dari inkarnasi Allah ini, kita memahami bahwa keagungan dari misteri ibadah kita, bahwa misteri atau rahasianya ibadahnya orang Kristen itu terletak pada inkarnasi Sang Firman yang menjadi manusia demi penyelamatan dan penyatuan kita dengan Allah. Sehingga apa? Sehingga esensi dari ibadah yang sejati adalah penyatuan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi pusatnya ibadah orang Kristen itu bukanlah kepada bandnya, bukanlah kepada liturginya saja. Liturgi memang ini ya menjadi sebuah elemen pendukung juga, tetapi bukan hanya itu. Ibadah dari kehidupan orang Kristen itu pusatnya adalah mengalami penyatuan kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, kalau kita kaitkan, ibadah ini kan bukan hanya di gereja, bukan hanya setiap hari Minggu atau tengah minggu. Tetapi ibadah ini kan berbicara mengenai seluruh hidup kita yang kita berikan sebagai penyembahan kita kepada Allah. Nah, artinya seluruh gerak hidupnya orang Kristen itu adalah tentang mengalami penyatuan dengan Allah melalui pribadi Yesus Kristus.
Apa maksudnya? Yaitu kita mengalami keserupaan dengan pribadi Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Itulah sebenarnya inti dari ibadahnya orang Kristen, ortolatrianya orang Kristen. Gaya hidup dan gaya beribadahnya orang Kristen ya menjadi serupa dengan Kristus. Mengalami penyatuan dengan Allah dengan mengalami penyatuan dengan Kristus. Nah, di dalam Filipi 2 ayat yang kelima sampai 7 dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inkarnasi Sang Firman menjadi manusia itu telah membukakan wawasan kita dan pengertian kita bahwa kehidupan umat Kristen adalah kehidupan yang dijalani dengan meneladani inkarnasi Kristus. Apa maksudnya? Seperti Allah menjadi manusia, turun ke dunia. Dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk menyelamatkan manusia, untuk melayani manusia. Istilahnya gitu kan. Nah, begitupun dengan kehidupan umat Kristen. Kehidupan umat Kristen haruslah kehidupan yang dijalani dengan meneladani inkarnasi Kristus, yaitu apa? Merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, hidup tidak untuk diri sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama, kepentingan orang lain. Jadi inkarnasi ini membukakan pengertian kita bahwa sama seperti Allah turun ke dunia dalam rupa manusia menjadi daging, dia merendahkan dirinya untuk melayani manusia sehingga manusia dapat mengalami penyatuan dengan Allah, mengalami keselamatan. Begitu juga dengan kita manusia harus hidup dalam kerendahan hati kita, bukan untuk diri kita sendiri melainkan untuk sesama. Jadi kehidupan orang Kristen ketika meneladani inkarnasi itu berbicara mengenai dua hal. Hidup bagi Allah, mengalami penyatuan dengan Allah dalam pribadi Kristus, dan hidup bagi sesama. Apa maksudnya? Nah, tadi kan saya sempat jelaskan juga bahwa hidup meneladani Kristus, yaitu yang pertama ada kesadaran bahwa tujuan hidup sesungguhnya adalah mengejar penyatuan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Ini berbicara vertikal, hubungan vertikal manusia dengan Allah. Yang kedua, kesadaran bahwa kita harus hidup dalam kerendahan hatian dan bukan hidup hanya untuk diri sendiri, melainkan kepentingan bersama. Seperti teladan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, dan hamba serta taat sampai mati demi kepentingan keselamatan manusia. Ini berbicara hubungan horizontal. Jadi umat Kristen itu hidup harus dengan dua arah vertikal dan horizontal. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Nah, yang terakhir adalah kita dengan meladani inkarnasi Kristus, kita memahami bahwa dasar ibadah Kristen itu bukanlah pada euforianya, gegap gempitanya ibadah, melainkan pada Allah yang berinkarnasi menjadi daging demi kita dapat menyatu dengan Dia. Ini berbicara mengenai Christ Center. Kristus menjadi pusat dari ibadah kita. Jadi, kalau saya boleh menutup penjelasan saya, bahwa keselamatan itu bukan hanya tentang dibebaskan dari dosa, tidak masuk neraka saja, bukan itu. Tetapi keselamatan itu, yang ultimat itu adalah penyatuan dengan Allah di dalam anaknya, dan wujud anugerah keselamatan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga dengan kata lain, keselamatan itu bukanlah objek, melainkan pribadi. Jadi Yesus Kristus itu ya keselamatan itu sendiri. Jadi bagaimana manusia mau menerima keselamatannya? Bagaimana supaya manusia hidup di dalam keselamatan? Ya manusia harus hidup di dalam pribadi Kristus itu sendiri. Hidup menyatu dengan Yesus Kristus itu sendiri. Karena kenapa?
Karena keselamatan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, bukan yang lain. Ya, terima kasih. Demikianlah penjelasan saya yang bisa saya paparkan. Kemarin aku sempat ikut sesi ini teman-teman kalau yang belum tahu ya. Jadi Sharon ini sering bikin sesi di live Instagram gitu ya sama Kak Andika ngobrol tentang banyak hal gitu dan aku beberapa kali ikut dan ini juga relate kayaknya sama pembicaraan yang kemarin terakhir juga ya gitu dan ini Sharon yang sering banget ya orang mempertanyakan itu adalah yang katanya Yesus adalah ketika turun ke dunia ini dia 100% manusia, 100% Allah. Banyak pertanyaan yang kayak, wah berarti dia berdosa dong gitu kan 100% manusia gitu ya. Sementara tadi udah disinggung dikit kalau mungkin kayak bahasa yang kemarin di live ya dibilang yang diwarisi kepada kita itu bukan dosanya Adam gitu kan tapi efeknya dampak dari kesalahannya gitu. Nah boleh nggak Sharon dijelaskan lagi gitu biar teman-teman tahu karena kadang ya banyak juga yang nggak bisa nerima kayak tapi kan tetap aja dia itu kan dilahirkan gitu loh tapi berarti dia berdosa dong gitu. Ya, mengenai kelahiran Yesus Kristus ya yang akhirnya membuat pribadi Yesus Kristus dikenal sebagai pribadi yang 100% Allah dan 100% manusia ya. Memang kita harus ingat bahwa tujuan Allah turun ke dunia menjadi daging karena satu, misi penyelamatan. Ya, misi penyelamatan manusia bukan yang lain. Nah, ketika Sang Firman ini mengalami proses inkarnasi di dalam dan melalui rahim Bunda Maria, rahim perawan Maria ya. Kalau saudara-saudara bisa belajar sejarah bahwa sebenarnya Bapak-Bapak Gereja juga menyatakan bahwa Bunda Maria itu perawan sampai dengan akhir hidupnya, makanya dia disebut perawan Maria. Gitu. Jadi dengan lahirnya proses inkarnasi Allah menjadi daging, Sang Firman menjadi daging dalam dan melalui rahim Maria ini, Allah mengambil rupa manusia, yaitu yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, yang kita sebut Yesus Kristus, seluruh atribut kemanusiaannya, ya tubuh daging ini, kehendak, jiwa, emosi dan sebagainya, itu diambil, tetapi tidak mengambil natur atau atribut keberdosaannya. Jadi yang Allah kenakan, yang Allah ambil dalam ketika menjadi manusia, menjadi daging, itu adalah atribut manusia yang memang secara utuh dia manusia. Dia punya daging seperti kita, ya. Terus dia punya kehendak manusia juga. Dia juga istilahnya punya emosi yang sama dengan manusia, emosional yang sama dengan manusia. Tetapi satu yang membedakan dia dengan manusia lainnya, ya dia mengambil rupa manusia tanpa mengambil atribut dosa. Nah, jadi karena kalau sampai Allah juga 100% manusia yang keberdosaannya ini ikut menjadi bagian dalam inkarnasi Allah, ya implikasinya adalah Allah tidak bisa menyelamatkan manusia. Karena kenapa? Karena di dalam diri dia juga ada keberdosaan. Iya, percuma ya datang juga gitu percuma. Ya kalau sama-sama karena kan ini. Allah justru mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dan memulihkan kodrat kita yang telah jatuh dalam dosa untuk kembali bisa memiliki kodrat semula sebagaimana kita diciptakan. Jadi kalau misalkan Allah mengambil juga keberdosaan manusia, ya Allah proses inkarnasi ini untuk menyelamatkan manusia ini menjadi gagal, menjadi tidak bisa. Karena bagaimana mungkin Allah yang mengenakan tubuh keberdosaannya manusia itu bisa menyelamatkan manusia dari dosa juga, gitu. Iya, nah kalau aku coba simpelin, mungkin bisa dikoreksi ya kalau salah. Jadi manusia itu berdosa, Adam jatuh dalam dosa, akhirnya kita tidak menanggung dosanya Adam, tapi kita menanggung efeknya gitu ya, dampaknya dari dosa Adam itu kita ada dalam
apa namanya, keberadaan dalam dosa gitu. Terus kemudian Yesus harus turun ke bumi gitu ya, ke dunia ini dengan rupa manusia gitu ya, untuk karena yang dari dampak yang dampak dari kejatuhan Adam itu adalah kita kehilangan hidup kekal. Benar ya? Ya, Jadi Yesus datang untuk memulihkan itu lagi. Makanya tadi disebut Yesus itu sebagai jembatan gitu ya. iya Sebagai betul. jembatan. Jadi untuk supaya tujuan akhirnya kita bisa manunggal dengan Allah gitu ya, kodrat ilahi kita kembali lagi gitu ya, tujuan akhirnya adalah itu. Ya, Karena gambar Allah itu rusak ya kan, jadi kabur. Jadi manusia itu tidak pernah bisa mencapai Allah tanpa Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Karena di dalam keadaan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, di dalam efek keberadaan dosa ini, dalam keberadaan dosanya, manusia itu tidak bisa melihat secara clear yang baik, secara clear yang memang inilah Allah. Jadi tidak bisa membedakan secara clear ini yang dikehendaki oleh Allah, ini yang tidak dikehendaki oleh Allah. Karena gambaran Allah, gambaran yang baik itu telah rusak, kabur. Gitu. Jadi selalu mengalami penyimpangan. Nah, sehingga dengan kalau begitu kan tidak bisa manusia ini betul-betul mengalami penyatuan dengan Allah karena dia tidak bisa melihat kebenaran secara clear, secara utuh, secara sempurna. Mau tidak mau Allah sendirilah yang menyatakan dirinya. Nah, bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia demi misi penyelamatan manusia ini? Ya, Allah turun ke dunia dalam rupa manusia juga. Iya, itu satu-satunya jalan ya cuma itu gitu ya. Ya. Jadi memang ya yang membedakan kekristenan itu ya luar biasa bahwa kalau kekristenan itu Allahnya yang turun ke dunia untuk manusia. Jadi dia yang memperkenalkan dirinya bahwa inilah aku penyelamat, ini aku Allah. Tapi banyak sanggahan juga nih mengenai hal itu ya kan. Kadang ada ya saudara-saudara kita juga atau yang dari luar bilang gini, loh tapi kan dia Allah, kenapa dia harus turun sendiri? Dia nggak bisa nyuruh atau gimana kayak caranya gitu ya. Banyak hal-hal yang kayak gitu karena kita ya itu mikirnya sejauh dengan logika kita gitu ya. Dia kan Allah gitu. Kenapa sih harus repot-repot? Bahkan harus tersiksa, harus kehidupannya itu kalau kita lihat ya kan disalib lah gitu. Kenapa harus seperti itu? Ya itu kan untuk menggenapi gini. Yang rusak ini kan tubuh manusia kita nih. Dan segala kehendak jiwa dan segala macam. Nah, untuk menggenapi, memulihkan itu ya Allah sendiri harus menggenapi menjadi manusia. Dan memulihkan. Tuh. Ya, jadi ya mungkin ini aja sih. Dengan kita memahami bahwa ibadah inkarnasi Kristus ini, kita memahami bahwa esensi dari ibadah Kristen itu bukan dari euforianya, ya, tetapi adalah tentang Dia, Sang Firman yang turun ke dunia menjadi manusia demi keselamatan kita, demi kita bisa menyatu lagi dengan Allah. Nah, jadi seluruh kehidupan kita, ibadah kita, penyembahan kita kepada Allah itu harus didasari dengan satu tujuan bahwa semua ini kita lakukan adalah karena kita meneladani inkarnasi Kristus. Kita mau mengalami penyatuan dengan Allah, mengalami teosis. Nah, itu. Jadi ibadah Kristen bukan berbicara tentang gegap gempitanya, mau ini kusyuk, mau ini rame, bukan, tetapi tentang inkarnasi Allah yang menjadi manusia demi keselamatan kita. Jadi ibadah Kristen itu haruslah ibadah yang Christ-centered, Kristus yang menjadi pusatnya. Bukan panggungnya, bukan mimbarnya, bukan apa-apanya, tapi Kristus yang menjadi pusatnya. Dan inkarnasi Kristus ini mengajarkan kita tentang dua hal, yaitu bahwa kita hidup ya meneladani Kristus demi penyatuan dengan Allah, yaitu berbicara tentang hubungan yang vertikal, dan hidup meneladani Kristus bagi sesama, bagi umat manusia. Karena Allah turun ke dunia, seperti yang dikatakan di dalam Filipi tadi, Dia merendahkan dirinya, mengambil rupa
menjadi mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba dan taat setia sampai mati. Nah, demikian juga kita meneladani pribadi Kristus, hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga hidup untuk melayani sesama kita. Gitu. Nah, makanya ibadah itu luas banget, apalagi berhubungan sama masa pandemi gini kan, ada yang mungkin udah ibadah, ada yang belum gitu. Kadang kita emang terlena sama euforianya, males, nggak ke gereja, meskipun udah disediakan nih ibadah online gitu, rasanya tetap beda, nggak apa-apa deh, yang penting saya nonton aja. Nah, itu kadang kita terjebak dengan udah dibilang kita harus mengikuti protokol ibadah juga ya, ibadah online gitu, kalau misalnya nyanyi ikut nyanyi apa segala macam, tapi kita kayak udah terlena sama euforia yang biasanya ada secara fisik, jadi kayak males, yang penting saya nonton aja, tapi nggak sampai selesai terus hilang gitu. Jadi itu teman-teman, jadi kita harus meneladani inkarnasi Kristus itu seperti itu, emang harus Christ center gitu, senternya, pusat dari segalanya itu, terutama yang kita bahas ibadah itu adalah Kristus. Oke, thank you banget Sharon buat Sama-sama. pelajarannya gitu ya, untuk diskusinya juga. Teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh banget DM ke Instagram atau email kita, itu ada di description box, nanti saya taruh gitu ya, dan kita akan kembali lagi dengan Bible Talks yang lain gitu, serial doktrinal kita di bulan-bulan ke depan. Dan terima kasih untuk terus ada di Kaca Cerita, dan Tuhan Yesus memberkati.